Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Hanafi dengan nomor induk mahasiswa 200209502008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Sebelumnya, adapun pengertian dari komputer itu sendiri ialah yang pertama, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu computare atau to compute. Kemudian yang menurut Blismer pada tahun 1985 mengatakan komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta mengerjakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders pada tahun 1985 pula, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis, menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Komputer generasi pertama pada tahun 1941 hingga 1959 biasa disebut dengan tabung vakum atau vacuum tube. Komputer generasi pertama ini memiliki ciri berukuran setengah lapangan sepak bola, rentan kabel sepanjang 500 mil, 17.468 tabung hampa, 70.000 kapasitor, 100.000 kapasitor, berat 30 ton, mengkonsumsi energi 160 kW, luas 162 mili persegi. Komponen elektroniknya dari tabung hampa. Programnya dibuat dengan bahasa mesin, memerlukan banyak pendingin atau AC. Prosesnya relatif lambat. Kapasitas penyimpan data kecil, memakai konsep stored program dengan menggunakan memori utama yang magnetic core storage. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965 atau transistor. Ciri komputer generasi kedua ini, komponen elektroniknya dari transistor, programnya dibuat dengan assembly language, common business oriented language, dan formula translator atau Fortran. Ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama, tidak banyak mengeluarkan panas, prosesnya relatif lebih cepat, kapasitas penyimpanan data semakin besar, memakai konsep stored program dengan menggunakan memori utama, yakni magnetic disk dan magnetic tape. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971 atau bisa disebut integrated circuit. Ciri komputer ketiga ini, komponen elektroniknya dari integrated circuit yang berbentuk lempengan atau chip. Programnya dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language, dapat menerapkan konsep multiprocessing, dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, adanya integrasi antara hardware, software, dan sistem operasi, ukuran lebih kecil dari komputer generasi sebelumnya, prosesnya sangat cepat, kapasitas penyimpanan data lebih besar. Selanjutnya komputer generasi keempat pada tahun 1921 hingga 2000 atau mikroprosesor. Ciri-cirinya, komponen elektroniknya dari LSI atau large scale integration dan mulai memperkenalkan very large scale integration. Kemudian programnya dibuat dengan bahasa Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Sudah menerapkan konsep multiprogramming dan multiprocessing, mengenal database dengan manajemen sistem, ukurannya relatif lebih kecil, prosesnya sangat cepat, dan kapasitas penyimpanan data lebih besar. Kemudian yang terakhir ada artificial intelligence pada tahun 1971 hingga 2000. Ciri-cirinya, teknologi ultra large scale integration yang memungkinkan pemadatan hingga 10 juta komponen di dalam mikroprosesor. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan, komputer generasi kelima ini telah memanfaatkan AI meskipun masih dalam tingkat rendah.
Kemudian parallel processing, penggunaan lebih dari satu prosesor yang dapat bekerja sama secara paralel. Teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran informasi dengan kecepatan tinggi. Kemudian interface yang lebih user friendly, misalnya mouse dengan sensor optik. Kemudian hardware komputer yang lebih kecil, compact, ringan, dan relatif lebih murah namun tentunya lebih canggih. Kemudian mulai dikembangkan natural language understanding, pengembangan teknologi yang memungkinkan komputer untuk dapat mengerti bahasa manusia. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.